baru sekarang nih aku ada nyali buat cerita. Tapi nggak semua kayaknya deh yang sangat membekas aja ya. Jadi suamiku ini kan dia sering pulang malam, atau kalau nggak malah nggak pulang kalau pas dia lagi ada kerjaan di Cirebon, karena pabriknya dia kan buka cabang gitu di daerah Cirebon. Jadi dia istilah orang Jawa sih babat alas gitu di daerah sana. Nah waktu itu pas malam Jumat, harinya Kamis malam suami nggak ada di rumah. Terus anakku yang pertama, karena dia siangnya itu nggak bobok, jadi jam 5 itu dia udah nggak kuat, dia udah tidur duluan, pulus banget, udah nggak kebangun lagi. Waktu itu habis maghrib, pokoknya habis azan maghrib aku tinggal sama anakku yang nomor 2, masih kecil ya, tapi karena udah setahun dia udah banyak gerak sana sini gitu kan. Riwa lah pokoknya kalau sama yang kedua ini, anak kedua ini, karena dia aktif banget. Karena akunya sendiri juga udah capek kan. Akhirnya aku panggil dia, "Dek, sini Dek. Kita ini video callan sama Bude ya," aku bilang. Jadi aku nelfon si kakakku yang nomor 2. Kita video callan di kamar. Jadi kalau pas suami lagi nggak ada di rumah tuh lampu semua aku nyalain. Kalau udah maghrib udah masuk kamar, udah nggak berani keluar. Itu dulu ya, kalau sekarang sih nggak, udah cuek-cuek aja. Kan udah biasa ditinggal sendiri. Kalau dulu kan masih awal-awal masih agak, aduh kok sendirian sih, kok ditinggal sih, masih kayak gitu-gitu. Masih belum ikhlas lah. Nah waktu itu tujuannya aku video call itu biar dia anteng gitu, biar akunya bisa sholat maghrib gitu. Waktu itu belum sholat ceritanya, tapi karena si bocah ini anaknya nggak bisa diem, akunya udah video call, dianya udah main kemana aja, lari sana lari sini gitu kan, sibuk sendiri. Terus udah lanjut video call, ya udah akhirnya kita ngobrol kan. Dia sama anaknya itu masih, sama anakku itu selisih 1 tahun lah, masih sama-sama masih kecil, cewek anaknya. Itu lagi video callan di kamar. Terus bisa dibayangin gak sih kalau kita lagi video call itu kan kita yang gambarnya kita kan ada di sudut gitu ya, gambarnya kita yang kecil, yang lawan ngobrol kita yang gambar yang gede gitu kan. Nah waktu itu sengaja aku balik, punyaku yang aku gedein, punya saudaraku yang aku kecilin. Aku ngeliat di layar HP, ya namanya cewek kan kadang suka ngecek ya ada apa di pipiku, ada jerawat apa enggak, biasa kayak gitulah cewek. Akunya lagi lihat-lihat muka sendiri di layar HP sambil video callan. Di sebelah kiri, di pundakku pas, jadi jaraknya itu deket banget, sekitar 2 cm, ada anak nimbrung. Jadi kepalanya itu pas ada di pundakku. Jadi kayak orang, bisa ngebayangin kan ya, kita lagi video callan, tahu-tahu ada orang di belakang kita yang pengen ikut-ikutan video callan gitu. Jadi kepalanya ada di atas pundakku pas, jadi kepalanya sejajar sama mukaku, dan itu terlihat sangat jelas di layar HP. Anaknya itu masih kisaran kelas 3-4 SD-an gitu, pakai baju kuning, cowok. Dia tuh liatnya tuh kayak muka-muka penasaran gitu, dan aku nggak pernah lihat itu anak. Terus aku kaget kan, tapi kan karena posisinya itu saking deketnya, di sebelah kepala pas, di atas pundakku pas, berjejeran, cuma jarak 2 cm doang. Aku nggak bisa dong yang langsung teriak atau gimana gitu, sementara kita menatap layar yang sama, layar HP. Akhirnya aku cuma bisa pura-pura benerin posisi duduk, geser ke kanan 1, geser lagi ke kanan, geser lagi, ngejauh dari si sosok anak kecil itu. Waktu
ngegeser-geser sambil pura-pura benerin rambut. Jadi aku pura-pura gak ngeliat dia. Si keponakanku ini yang anaknya masih kecil, dia nyentuh, mama takut. Langsung dia turun dari pangkuan emaknya, dia kabur. Dan kebetulan kakakku ini orangnya sangat polos. Dia naik gitu, tak, siapa itu? Malam anak kecil malam-malam masih main ke rumah orang, katanya. Dalam hati, aduh, asem dalam hati. Terus akhirnya aku geser lagi. Siapa? Aku jawab. Tapi aku jawabnya agak lama. Terus, yaudah ya mbak, aku matiin dulu HP-nya, aku mau sholat. Aku bilang gitu. Aku langsung matiin itu HP-nya. Tapi aku gak buru-buru sholat, aku malah WA dia. Karena waktu itu kan HP aku matiin, aku tengok-tengok udah gak ada kan, wujudnya tadi udah gak ada. Aku tanya ke dia, mbak, emang kamu lihat tadi? Dia jawab, karena dia gak ngerti kan, lihat opo, katanya. Lihat yang tadi yang ada di sebelah kiriku, yang ada di atas pundakku, yang ikut nimbrung waktu kita video callan. Iyo, anak kecil tadi kan. Emang dia siapa? Tanya dia. Terus aku jawab, mbak, aku ini lagi di rumah sendirian sama anak-anakku. Yang satu, anakku yang pertama itu dia lagi tidur, dan anakku yang kedua ini lagi asik main. Jadi di rumahku ini gak ada siapa-siapa selain kita bertiga. Dia bilang, lah ya, tadi siapa? Itu dia yang aku nggak tahu. Tahu-tahu dia muncul, dan tahu-tahu sekarang dia udah hilang gitu aja. Saya bilang, wah, tak penampakan, tanya gitu. Kemungkinan juga begitu, tapi anehnya kenapa kamu bisa lihat juga? Iya, dia jawab, iya, tadi si anakku juga lihat. Jadi yang lihat kan kita bertiga, tiga-tiganya lihat. Itu dia mbak, serem. Saya bilang, makanya waktunya sholat dah, sana sholat, katanya. Iya deh, ya udah aku sholat dulu. Jadi kesimpulannya begitu, kalau waktunya udah azan, buru-buru deh kita sholat. Yang lain nanti deh. Mending kita sholat dulu, jangan yang lain-lain dulu. Hati-hati. Yang wajib, yang dilakuin, jangan yang lain. Ntar ada yang ikutan nimbrung loh. Sekian.